untuk menjaga sebuah relasi ini tetap hangat, harus terbentuk cinta. Karena cinta ini adalah emosi positif. Ketika kita punya cinta, kita punya yang namanya positive resonance. Atau kita punya sinyal yang terkoneksi sama gitu. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com, siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Halo, apa kabar? Kamu semua yang mendengarkan podcast Anyaman Jiwa, selamat datang ya. Selamat datang kembali di podcast Anyaman Jiwa, podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, buat kamu yang ingin menambah wawasan mengenai kesehatan mental, simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa kali ini. Halo, aku Rara Kalesaran, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai makna hidup yang berasal dari relasi hangat yang bekerja sama dengan Yayasan Teman Saling Berbagi. Nanti kita akan ngobrol apa nih Yayasan Teman Saling Berbagi. Mungkin ada yang baru dengar juga ya. Nah, sebelum mendengarkan obrolan kita lebih panjang lagi, jangan lupa nih untuk follow dulu dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang setiap Rabu dan juga Jumat. Nah, tahu nggak sih kamu kalau kesejahteraan diri itu bukan cuma bicara selalu tentang aspek material aja. Lebih daripada itu, kesejahteraan atau well-being yang utuh itu tumbuh dari sebuah relasi atau hubungan yang positif. Nah, ngomong-ngomong mengenai relasi, bagaimana sebaiknya kita memaknai hal tersebut? Bahkan ya, beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa well-being is derived from relationship. Nah, kenapa bisa begitu? Memangnya apa hubungannya antara kesejahteraan diri dengan relasi positif ini? Nah, kita akan membahas bersama-sama dengan Mbak Farhana Fitria Mustari, atau supaya lebih akrab kita panggilnya Mbak Hana. Mbak Hana ini adalah founder dari Yayasan Teman Saling Berbagi. Mbak Hana, hai. Hai Mbak Rara. Apa kabar? Kabarku baik, alhamdulillah. Semoga Mbak Rara pun demikian ya. Yes, sehat-sehat kita semua dan kita siap ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman pendengar Anyaman Jiwa. Tapi sebelum kita membahas mengenai tema kita nih Mbak Hana, makna hidup yang berasal dari relasi yang hangat begitu ya. Kita pengen tahu dulu nih, Mbak Hana ini adalah founder dari Yayasan Teman Saling Berbagi. Apa sih Yayasan Teman Saling Berbagi? Oke, Yayasan Teman Saling Berbagi atau yang lebih akrab kita sebutnya YTSB. Ini adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Dengan misi kita ini ingin membantu individu dan juga komunitas agar bisa bertransformasi menjadi versi paling terbaik dari diri mereka sendiri. Wih, keren banget. Sejak kapan nih Mbak Hana Yayasan Teman Saling Berbagi ini didirikan? Oke, jadi sebenarnya sih YTSB ini udah berdiri secara historis itu sejak 2018. Tapi 2018 itu kita masih berbentuk komunitas. Namanya Komunitas Teman Berbagi. Kemudian di tahun 2020 kita mendapatkan rezeki yang luar biasa gitu ya. Kita berubah menjadi badan hukum, yaitu yayasan, yang akhirnya kita sebut sebagai Yayasan Teman Saling Berbagi. Secara perjalanan sih sebenarnya kita ini lebih banyak ngebantu panti asuhan agar bisa berdaya, tidak hanya berdaya secara finansial tapi juga berdaya secara pola pikir gitu. Makanya kita udah berdiri nih sampai sekarang gitu kurang lebih. Wow, dan Mbak Hana ini dari awal sampai dengan sekarang involve terus gitu ya. Sedikit sebelum kita juga berbagi cerita, maksud di berbagi ini apa saja sih yang bisa dibagikan sebenarnya? Oke, awalnya waktu 2018 jadi komunitas teman berbagi, saya pribadi merasa bahwa berbagi itu sepertinya tidak perlu dan tidak harus megah ya. Ya. Kadang berbagi itu tumbuh dari hal-hal sederhana gitu. Dan kenapa ke panti asuhan gitu ya? Kita tuh pengen bawa spirit kalau di panti asuhan tuh kadang nggak harus berbagi dengan barang gitu. Bisa jadi kita tuh ketemu sama mereka, kita berbaginya berbagi yang lain, berbagi ilmu, berbagi penguatan, berbagi afeksi gitu ya. Itu yang jarang
tumbuh gitu kan. Dan artinya semua orang bisa terlibat kalau seperti itu gitu. Tidak perlu harus aku punya uang banyak untuk berbagi, gabung sama YTSB sebagai relawan. Selama kau punya dedikasi dan komitmen, kamu bisa berbagi gitu kan. Dan itu akhirnya terus ditumbuh kembangkan gitu. Dan ternyata semakin perjalanannya berbagi ini gak cuma tentang kita ke mereka, tapi mereka pun juga ke kita gitu. Seperti ada dua hubungan timbal balik gitu ya, yang jalannya bersamaan dan saling sinergis gitu. Dan itu akhirnya kita rasakan. Kemudian berubah kan namanya jadi Yayasan Teman Saling Berbagi. Ada kata saling. 2018 belum ada kata saling ya, baru teman berbagi gitu ya. Ada kata saling karena kita mulai merasa bahwa teman yang sejati atau proses berbagi yang bermakna itu ketika kita punya hubungan yang saling, bukan silang. Karena itu adalah dua terms yang berbeda kan. Gitu. Dan akhirnya itu kita bawa sampai sekarang period itu. Mbak Hana, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih sebenarnya sedikit gambaran mengenai relasi itu sebenarnya apa? Oke. Kalau ngomongin relasi sih seringkali orang membayangkannya cuma sekedar terhubung aja ya. Saya sama Mbak Rara terhubung, itu relasi gitu. Tapi sebenarnya saya lebih ngerasa relasi ini tuh lebih dalam dari sekedar keterhubungan. Ada komponen intimasi dan komponen belonging. Jadi melebihi connection. Itu yang bisa kita sebut sebagai relasi yang ideal. Ada nggak sih perasaan dekat atau intimate antara kamu dengan orang tersebut atau kamu dengan sekumpulan orang gitu kan? Dan yang kedua ada nggak sih perasaan kepemilikan, bahasa lainnya belonging gitu. Dan itu perlu direfleksikan gitu. Kenapa? Karena kita rela loh bayar uang setiap tahun, mengeluarkan uang setiap tahun untuk medical check up. Tapi pernah nggak sih kita live check up? Dan salah satu yang perlu di check up setiap tahunnya itu adalah relasi kita. Relasi kepada siapa? Pada dirimu sendiri dan juga pada orang lain. Seperti itu. Wow, ada dua komponen dalam relasi ternyata yang kita perlu lihat. Apakah sudah cukup intimacy di sana dan apakah ada belonging di sana gitu ya. Betul. Kalau tadi di awal saya sempat berbicara bahwa sebenarnya membangun sebuah relasi itu kemudian ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan diri gitu ya. Ini nggak cuma semata-mata dari aspek material aja. Tapi apakah betul dengan adanya hubungan yang baik ini tadi, relasi yang dibentuk yang sudah memenuhi komponen intimacy dan belonging ini bisa meningkatkan kesejahteraan diri seseorang walaupun secara material mungkin tidak terlalu mencukupi gitu? Betul, karena ketika kita berhubungan dengan orang lain, hukum alamnya tidak 1 + 1 sama dengan 2. Ketika kita berinteraksi dengan seseorang atau menjalani relasi, 1 + 1 bisa jadi 4, bisa jadi 6, bahkan bisa jadi minus. Nggak sama dengan 1 + 1 sama dengan 2. Artinya, hubungan kita dengan orang lain yang bisa kita kategorikan itu bisa membangun kesejahteraan diri, itu tidak semerta-merta berdasarkan asas materialistik. Aku ngasih 1 ke Mbak Rara, Mbak Rara ngasih 1 ke aku. Nggak kayak gitu kan? Sama kayak hubungan YTSB dengan anak-anak di panti asuhan. Seringkali kalau kita ngelihat dari kacamata luar, kesannya banyakan kita ya, gitu ya, ngasih ya. Ternyata kalau kita lihat secara kacamata batin gitu ya, kacamata dalam diri, ternyata hubungan ini dua-duanya sama-sama besar porsinya. Gitu. Berarti kalau kita mau ngomongin kesejahteraan dalam suatu hubungan yang tidak dilihat dari kacamata materialistik, sejahtera ini indikatornya apa? Tanyaannya kan? Betul. Indikatornya berarti aman dan nyaman. Hanya 2 itu. 1 aman, 2 nyaman. Dan untuk mencapai taraf aman dan taraf hidup yang nyaman dalam sebuah relasi, manusia itu perlu berkembang ketika mereka dikelilingi oleh sifat-sifat positif. Jadi dia butuh loh relasi yang 1, ngingetin kita hal baik, ya kan? 2, relasi yang bisa menjaga semangat kita terus tumbuh. 3, relasi yang terus merayakan keberhasilan. Meskipun keberhasilan itu adalah keberhasilan yang kecil, tapi bisa dirayakan setiap saat. Gitu. Bahasa yang lebih lengkapnya adalah manusia ini perlu ada dalam lingkungan yang menguatkan, relasi yang menguatkan. Even though kita tahu bahwa gak berarti hidup jadi lebih gampang kan kesannya, tapi dengan kita punya relasi yang tadi aman dan nyaman, ada intimasi dan belonging, semua yang terasa sulit tuh jadi buat kita merasa bisa diusahakan gitu kan. Atau saya lebih seneng ngomongnya gini, dengan kita punya relasi yang utuh, relasi yang bermakna, manusia itu gak cuma
cuma sekedar survive, gak cuma sekedar bertahan hidup, tapi kita sama-sama berkembang atau thriving. Dan itu perlu modal. Modalnya apa? Modal cinta dan usaha untuk terus-menerus mengupayakan. Gitu Mbak Rara. Ini jadinya seperti support system begitu ya, Mbak Hana? Ya, betul. Jadi contoh konkretnya tadi, apa sih sebenarnya kesejahteraan diri yang bisa dibangun selain materi? Ternyata banyak. Saling mengingatkan untuk hal-hal yang baik, menjaga semangat, merayakan keberhasilan, dan lingkungan-lingkungan yang menguatkan. Itu ya, itu ternyata lebih dari sekedar materi. Baik, kemudian lalu kalau kita berbicara mengenai relasi atau hubungan, pasti nggak lepas sama yang namanya friksi, konflik gitu ya Mbak Hana. Nah kemudian bagaimana cara kita overcome gitu ya, ketika kita mendapatkan ada friksi, ada konflik di sana, sementara kita tujuannya adalah sama-sama kesejahteraan diri gitu. Betul, konflik dan friksi adalah hal yang lumrah ya. Maksudnya ini adalah mindset pertama yang harus dibangun ketika kita ingin menjalankan sebuah relasi. Pertanyaannya adalah konflik dan friksi seperti apa yang ingin berkembang bersama relasi kita? Berkualitas atau tidak sih konflik yang dijalani? Karena konflik atau friksi ini kita boleh sebut ini sebagai tantangan, bahasa lainnya gitu ya. Apakah ini akan bikin kita naik kelas atau tidak dalam sebuah relasi? Artinya kalau kita ingin melihat konflik dan friksi ini sebagai suatu penunjang atau dorongan agar relasi ini bertumbuh, yang tadi aku bilang thriving gitu ya di awal, maka fokus kita ini adalah kita, bukan aku. Fokus on we rather than me. Itu satu, berarti kan refleksinya. Dan yang kedua adalah agar kita bisa terus memperpanjang nih dan mempererat relasi ini, yang perlu kita butuhkan itu adalah menerima atau membuka jalan positivity untuk masuk ke dalam hubungan kita gitu. Jadi harus allow positivity. Dengan cara apa? Celebrate dan sharing good news. Saya pernah baca suatu penelitian, judulnya kayak gini, Will you be there for me when things go right? Biasanya kan kalau kita selalu ngomong, Will you be there for me when things go wrong gitu ya? Ya, betul. Mau gak sih kamu ada dengan diriku pada saat duka? Sekarang kita balik refleksinya, mau gak sih kamu selalu berada bersamaku pada saat bahagia, pada saat kondisi suka, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah, berapa banyak sih dalam sebuah relasi komponen kita merayakan rasa suka dibandingkan rasa duka? Kesannya kalau kita udah kenal sama orang lama gitu ya, seakan-akan kayaknya kita tuh harus lebih banyak berbagi duka gitu. Berbagi duka sama dengan hubungan langgeng gitu kan. Gimana kalau sekarang kita lebih banyak menyisipkan porsi merayakan dan berbagi hal-hal baik gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan ucapin terima kasih, saying thanks. Saying thanks di sini bukan cuma sekedar aspek polite atau etiket, tapi kan ini adalah matter of being loving. Sebuah bukti bahwa dalam suatu relasi itu kita punya modal cinta dan usaha untuk terus mengekspresikan. Salah satu yang paling gampang adalah dengan mengapresiasi. Dan karena itu kita jadi sejahtera. Sejahtera nggak cuma sekedar secara perasaan emosional oke, aman dan nyaman, tapi secara fisik oksitosin kita tuh bertumbuh ya kan. Dan ketika kita tumbuh secara oksitosinnya, hormon oksitosinnya kita berkembang, imun kita kuat, ya otomatis sejahtera fisik dan emosional, psikologisnya gitu Mbak Rara. Wah, ini ada satu hal yang cukup menarik bagi saya ya. Ketika kita melihat konflik atau friksi, kita lihat konflik atau friksinya ini berkualitas atau enggak. Boro-boro mikirin ini berkualitas atau enggak. Kalau udah konflik atau friksi, pasti pikiran yang ada negatif terus ya. Biasanya hal yang pertama kita lakukan adalah dia yang salah, saya yang benar. Selalu defense dulu gitu. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap ini konflik atau friksi, ada yang berhasil keluar dari sana, ada yang justru semakin keruh hubungannya gitu ya. Mungkin Mbak Hana mempunyai tips-tips tertentu begitu. Bagaimana cara kita bisa melihat sebuah konflik atau friksi itu menjadi sesuatu yang sebenarnya ini punya makna positif loh untuk membangun hubungan menjadi lebih baik lagi. Oke. Yang pertama adalah kesadaran bahwa empati itu harus tanggung jawab bersama. Jadi pada saat bertemu dengan konflik atau friksi, betul seperti yang dikatakan Mbak Rara, ini seakan-akan siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Tapi kalau kita ngambil satu benang merah gitu ya, kita punya empati gitu ya, itu akan jadi tanggung jawab bersama. Dan itu adalah clue-nya untuk menyelesaikan konflik dan friksi. Dan gak ada ceritanya suatu cara yang ideal untuk menyelesaikan sebuah konflik, karena manusia aja unik. Hubungan antara aku dan orang lain, antara aku dan kamu gitu ya, itu akan berbeda ceritanya antara aku dan dia. Orang tua aja punya anak dua, treatmentnya beda kan pasti.
Betul. Karena unik. Artinya problem solvingnya pun juga akan jadi berbeda-beda. Tapi satu yang bisa menjembatani agar ini berkualitas adalah adanya empati. Wow, artinya kita menempatkan diri kita juga mungkin di posisi dia. Tidak hanya fokus di diri saya, tadi seperti yang Mbak Hana bilang ya, fokus on we rather than me gitu ya. Baik, nah kemudian ini masih di suasana-suasana negatif yang ada karena konflik gitu ya. Nah bagaimana jika kita ada di dalam hubungan yang justru punya suasananya kok vibe-nya negatif gitu. Apakah ini juga bisa berpengaruh dampaknya sejauh sampai kesehatan mental nih Mbak Hana? Pasti banget. Setelah itu bagaimana cara kita keluar dari sana? Oke, pasti banget. Kenapa? Karena emosi itu contagious, emosi itu menular. Jadi kalau misalnya kita ibaratin ya, kita nonton bioskop film sedih, satu bioskop nangis kan? Iya. Bukan cuma perkara karena ceritanya memang sedih, tapi karena satu orang nangis itu nular ke semuanya. Jadi, kalau kita dalam suatu relasi yang tanda kutip itu penuh dengan emosi negatif ini tidak harus selalu berhubungan dengan marah dan sedih. Bisa jadi dia pesimis, ya kan? Bisa jadi dia karakternya mudah menyerah, mudah mengeluh. Itu nular. Ibaratkan kita misalnya bekerja aja dengan orang yang emosinya negatif secara dominan, ya pasti kita akan ngerasa capek. Capek nge-backup. Capek nge-backup, capek kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang tertunda. Efek sampingnya banyak dan otomatis kesehatan mental kita pun juga terganggu. Kenapa? Karena energi kita terbatas, mental bandwidth kita itu nggak banyak dan artinya kita pun juga harus memprioritaskan diri kita juga dong, betul kan? Dan efek sampingnya akan domino. Makanya kenapa kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, bertanggung jawab untuk menjadi sahabat terbaik untuk diri kita sendiri. Relasi nggak akan terbentuk secara mature kalau individu yang di dalamnya tidak punya self-awareness. Relasi apapun ya, nggak cuma relasi tentang percintaan, relasi apapun, nggak akan. Jadi self-awareness tuh kayak kunci yang akan ngebuat apakah hubungan ini optimal atau tidak gitu. Dan saya selalu menekankan seperti ini. Kalau kita terjebak dalam suatu relasi yang penuh dominasi emosi negatif, pilihan kita itu adalah keluar. Karena itu hak kita. Kalau misalnya nih, satu kali udah diingetin gitu kan, kita harus punya peran dong saling mengingatkan ya yang tadi. Masih gak mempan, oke. Ini saatnya kita bertindak secara asertif dengan mengungkapkan bahwa ada ketidaknyamanan dan kita bikin keputusan. Karena keputusan hidup juga itu bagian dari kesehatan mental. Karena kalau ngomongin kesehatan mental itu nggak cuma ngomongin kebahagiaan aja, tapi kita ngomongin kita punya otonomi. Artinya kalau kita punya otonomi, kita able to make decision about our life. Dan yang kedua adalah kita harus punya connection, yang tadi, relasi sosial kita. Jadi sejahtera secara mental karena kita ngelihat dua, connection dan otonomi. Bukan cuma satu aspek aja yang kita lihat. Oh, kayak kita punya relasi sosial yang baik nih, bahagia-bahagia aja. Otonomi kita disingkirkan gitu. Nggak gitu juga. Dua-duanya harus berjalan bersamaan. Oke. Artinya kita memang ketika ada di lingkungan seperti itu, kita mempunyai hak untuk kita keluar dari situ. Keluar dan bersuara. Bersuara dulu, apabila memang sudah tidak bisa, baru kita keluar gitu kali ya Mbak Hana ya. Ini mungkin terakhir Mbak Hana untuk juga menutup dan menyimpulkan apa mungkin yang bisa disarankan Mbak Hana kepada pendengar podcast Anyaman Jiwa terkait dengan hubungan kita, pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Bagaimana kita menjalin relasi yang hangat dengan lingkungan kita. Silakan. Oke, saya mungkin akan ngasih sedikit 3 pesan gitu ya sebagai penutup. Yang pertama adalah untuk menjaga sebuah relasi ini tetap hangat, kita katakanlah hangat seperti judul podcast hari ini gitu ya, harus terbentuk cinta, karena cinta ini adalah emosi positif. Ketika kita punya cinta, kita punya yang namanya positive resonance, atau kita punya sinyal yang terkoneksi sama gitu. Dan good newsnya, kita ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk punya cinta. Karena kita ini adalah mamalia, kita ini senang bersentuhan dengan orang lain, senang terbangun koneksinya, senang berbuat baik. Itu good newsnya. Good news yang fitrah dikasih sama Tuhan gitu kan. Gitu. Jadi kita punya peran yang sangat luar biasa untuk bisa bikin relasi dan lingkungan yang menguatkan dan bahkan menghangatkan. Itu satu. Terus yang kedua, kita nggak pernah sendiri di dunia ini dan tidak semua pengalaman relasi sebelum-sebelumnya, mungkin kita punya pengalaman relasi yang buruk ya, itu 100% buruk. Selalu ada hikmah yang bisa kita ambil untuk memperkuat kita dalam menjalin relasi baru dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri. Artinya selalu ada
pesan yang disampaikan dari setiap orang yang terkoneksi dengan kita. Pertanyaannya, mau belajar atau enggak? Mau live check up atau tidak? Ya kan? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu mempraktekkan self-compassion atau sikap berwelas asih pada diri sendiri dan selalu meminimalisir atau menjaga diri kita untuk tidak selalu khawatir. Karena tantangan dalam sebuah relasi, baik pada diri sendiri maupun orang lain adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini bisa kita ubah atau reframing dengan cara memperbanyak peluang compassion atau welas asih. Wow. Gitu Mbak Rara, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Hana, luar biasa. Artinya kalau saya simpulkan dari 3 hal itu, intinya adalah dari diri kita semuanya yang harus aware dulu bahwa kita harus ada cinta dulu nih ya. Kita harus membuka peluang dalam diri kita, ada cinta dalam diri kita untuk kita bagikan, kita share juga. Kemudian juga selalu peka bahwa dalam setiap koneksi dengan siapapun pasti ada pesan-pesan yang bisa kita ambil, ada hikmah-hikmah yang bisa memperkuat kita ya untuk menjalani sebuah relasi. Kemudian juga jangan lupa untuk berwelas asih, itu tadi ya, mempraktekkan self-compassion terhadap diri sendiri terutama, dan yang memang paling sering menjadi musuh dari kesejahteraan diri adalah khawatir yang berlebihan. Wow, luar biasa. Kayaknya nanti next time kita bisa ngobrol lebih banyak dengan tema-tema yang lebih menarik ya. Luar biasa. Bagaimana cara kita membangun relasi yang lebih hangat untuk kesejahteraan diri. Karena ternyata kalau secara mental, secara individual kita sudah merasa aman, merasa nyaman, sudah lebih sejahtera, pasti menjalani hidup lebih enak gitu ya. Karena ternyata nggak cuma sekedar beli baju atau punya duit yang bisa mensejahterakan diri, tapi kesehatan mental itu tadi. Wah, luar biasa Mbak Hana, terima kasih waktunya berbincang dengan pendengar podcast Anyaman Jiwa. Ya, itu tadi pendengar podcast Anyaman Jiwa, kita sudah berbincang bersama dengan Mbak Farhana Fitria Mustari, founder Yayasan Teman Saling Berbagi. Nah, buat yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, ya mungkin ada masalah-masalah tertentu tentang kesehatan mental, boleh loh berbagi juga ceritanya, jangan dipendam sendiri ya, karena kamu gak hidup sendiri kalau kata Mbak Hana di dunia ini ya kan. Langsung saja kirim emailnya ke podcast@kgmedia.id atau follow juga @YTSB_official dan juga @medio by KG Media. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Rara Kalisaran pamit, bye. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.